Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal aqwamana bi hilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmaniah dan rohaniah, selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Iwan mengambil tema tausiahnya, rezeki yang telah dijamin. Quran surat Hud ayat 6. Quran surat Hud ayat 6 adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluk bernyawa di bumi. Mengetahui tempat tinggal dan tempat penyimpanannya, kebesaran Allah, pengaturan rezeki dan ketenangan bagi manusia untuk berserah diri dan tidak khawatir akan rezeki, karena Allah mengetahui kebutuhan semua ciptaannya. Wa ma min dabatin fil ard illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dabatin fil ard illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Allah adalah penjamin rezeki seluruh makhluk, dari yang terkecil hingga terbesar, seperti yang dijelaskan dalam kisah Nabi Musa dan belatung kecil di batu. Allah Maha mengetahui segala tentang ciptaannya, termasuk tempat tinggal mereka di dunia, tempat berdiam dan asal-usulnya, tempat penyimpanan, dan bisa juga rahim atau tulang sulbi. Semua itu teratur dan tercatat dalam sebuah kitab yang jelas. Lauh Mahfuz menunjukkan keagungan dan kebijaksanaan Allah dalam mengatur alam semesta, mengajarkan untuk bertawakal, bersyukur, dan tidak khawatir berlebihan tentang rezeki, karena Allah telah mengaturnya. Musa dan Nabi pun gelisah, khawatir akan nasib dan rezeki keluarganya, bukan karena kurang iman, tapi karena ia juga manusia. Ketika wahyu pertama kali mendatangi Musa, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang datang lebih dulu bukanlah rasa lega, melainkan kegelisahan. Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan nasib anak istriku ketika aku harus berhadapan dengan Fir'aun? Lalu datang perintah itu, pukul batu. Allah memerintahkan sang Musa memukul batu yang ada di hadapannya. Ia pukul, batu itu terbelah, dan ia temukan batu lain. Ia pukul lagi, terbelah lagi. Lalu ada batu ketiga, ia hantam lagi. Dari celah yang terkikis itu keluar seekor ulat mungil, terlalu kecil untuk dipertimbangkan dalam sesuatu, yang terlalu remeh untuk dimasukkan dalam wacana. Namun makhluk itu yang membuat Musa tercenung, karena ulat itu hidup dan ada sesuatu yang mengalir ke mulutnya. Itu makanan si ulat. Artinya
Maha suci zat yang melihatku, yang mendengar ucapanku, yang mengetahui tempat keberadaanku, yang mengingatku dan tidak pernah melupakanku. Iman Fakhruddin Ar-Razi. Sejatinya Al-Quran sudah mengingatkan manusia jauh-jauh hari, tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ard illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kulun fi kitabim mubin, yang artinya tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata. Siapa yang dijamin rezekinya oleh Allah, kata makhluk merayap. Hewan yang bergerak dalam ayat itu dalam bahasa Arab disebut dabah. Kata yang terdengar asing di telinga modern kita, namun akarnya dalam bahasa Arab klasik mengandung gerak yang halus dan lambat. Dabib artinya bergerak perlahan, merayap, mengendap. Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Dia berikan kepada burung. Dia keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong dan pulang petang dengan perut kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada keraguan atas kehendaknya. Semoga kita termasuk orang-orang beriman yang dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah. Rezeki itu ada 3 jenis utama, yang kita makan menjadi kotoran, yang kita pakai menjadi usang atau habis, dan yang kita sedekahkan atau investasikan di jalan Allah menjadi simpanan abadi. Ini adalah cara pandang klasik yang menekankan bahwa rezeki yang benar-benar bermanfaat adalah yang kita infakkan, bukan yang hanya kita simpan atau habiskan untuk duniawi semata, seperti kesehatan, iman, dan pertolongan Allah. Ada juga pemahaman tentang berbagai pintu rezeki, seperti rezeki yang dijamin, rezeki dasar untuk setiap makhluk hidup, rezeki karena usaha hasil dari kerja keras dan ikhtiar, rezeki karena bersyukur bertambahnya rezeki karena rasa syukur, rezeki tak terduga dari arah yang tidak disangka khususnya bagi orang yang bertakwa, rezeki karena istighfar, ampunan yang membawa rezeki, rezeki karena sedekah dan menikah dan anak, amal-amal soleh yang membuka pintu rezeki, rezeki batin, kesehatan iman, ketenangan dan ridho Allah. Setiap makhluk telah dijamin Allah Subhanahu wa taala rezeki mereka. Yang memperoleh sesuatu secara tidak sah, haram, jauh pun telah disediakan Allah rezekinya yang halal, tetapi ia enggan mengusahakannya atau tidak puas dengan perolehannya. Kita sadar bahwa yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk beserta hukum-hukum yang mengatur makhluk-makhluk dalam hukumnya, yang mengatur dalam ketaatan hukumnya juga berlaku bagi seluruh makhluk lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.